Area loading dock Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terendam banjir. Sejumlah mobil yang terparkir ikut terendam. Hujan yang mengguyur kawasan Tangerang selama 2 jam menyebabkan area loading dock Bandara Soekarno-Hatta Selasa sore terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm. Untuk menguras banjir, petugas pemadam kebakaran dan Angkasa Pura II melakukan penyedotan air dengan mengerahkan 4 mobil pompa. Akibat banjir, sejumlah kendaraan yang terparkir di area loading dock juga ikut terendam. Banjir mengganggu aktivitas bandara. Akses masuk para pekerja terpaksa dialihkan ke area terminal keberangkatan penumpang. Dan Pak, waktu minggu kemarin kan sempat banjir juga. Seminggu itu, pas malam itu jam 11. Oke, ketinggian air berapa? Sedengkul. Sedengkul ya, lumayan. Parahan ini, kalau ini sampai masuk. Kalau kemarin, minggu kemarin nggak masuk. Ini artinya sekarang dialihkannya gimana untuk masuk? Ya paling muter ke sana, ke domestik. Oke, memang di bawah ini tempat para pekerja lewat Iya, sini betul. ya? Meski banjir menggenangi area loading dock, namun tidak mengganggu kegiatan penumpang dan penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ratusan penumpang dari kota Bandung mulai memadati stasiun Kiara Condong. Para penumpang mengaku pulang lebih awal menghindari keramaian saat libur Nataru. Ribuan calon penumpang mulai memenuhi stasiun Kiara Condong, Bandung sejak Senin malam lalu. Mayoritas tujuan perjalanan didominasi mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum berangkat, para calon penumpang ini diwajibkan melakukan swab antigen serta menyertakan bukti vaksin lengkap. Menurut salah satu penumpang, libur sekolah menjadi alasan dirinya untuk mudik ke kampung halaman. Ia pun memilih pulang lebih dulu karena khawatir terjadi penumpukan saat libur Nataru. Anak-anak liburan ke sekolah, terus si mama kangen, ya udah kenapa enggak kita ambil sama anak-anak gitu. Jadi anak-anak kan ke nenek, kalau saya ke mama. Gitu. Dalam 4 hari terakhir, stasiun Kiara Condong memberangkatkan 4.200 penumpang, namun jumlah ini masih dianggap normal. Untuk perjalanan kereta api di stasiun Kiara Condong sendiri tentunya masih sampai saat ini masih normal ya kan. Jadi belum ada lonjakan penumpang yang signifikan, tapi tetap pada masa posko Nataru ini kami tetap menyiapkan petugas untuk selalu melakukan pengawasan pada perjalanan kereta api stasiun tersebut. Dengan peningkatan ini, pihak stasiun memberangkatkan 3 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Dan diprediksi puncak arus mudik di stasiun ini pada 23 Desember besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun, penumpang kereta api memenuhi stasiun Jember, Jawa Timur. Jumlah penumpang pun meningkat hingga 400%. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Jember tampak dipenuhi oleh warga yang ingin mudik ke kampung halaman serta berlibur keluar kota. Mereka memilih berangkat lebih awal agar tidak terjebak keramaian saat libur Natal dan Tahun Baru. Ke Surabaya. Memang momentum Nataru ini, Natal Tahun Baru ini ya. Saya mungkin karena kebiasaan nih lebih tenang. Oh gitu Bu ya. Iya, kebiasaan kereta api. Setiap liburan mesti ke Surabaya Bu. Iya agak sering karena saudara, anak-anak ada sana ya. Menurut data PT KAI Daop 9 Jember, ada kenaikan signifikan penumpang di stasiun Jember. Jika hari normal hanya 1.000 penumpang, saat ini pada jelang libur Natal dan Tahun Baru meningkat menjadi 4.000 hingga 5.000 penumpang per hari. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 9 Jember menyediakan 18 kereta api dengan 24 perjalanan. Di hari-hari biasa di luar masa Nataru di kisaran 1.000 penumpang. Tapi khusus untuk masa Nataru yang sudah kami pantau bisa sampai 4.000-5.000 penumpang dalam satu hari. Mayoritas pemudik atau gimana?
Ada di antaranya pemudik, itu terlihat dari barang bawaan yang mereka bawa, tapi banyak juga yang memanfaatkan waktu libur untuk sekedar pergi ke luar kota untuk kembali lagi ke Jember. PT KAI mengimbau penumpang agar memenuhi prokes seperti menggunakan masker, vaksin, dan swab antigen. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Bekasi akan menyekat pintu masuk dan keluar di wilayahnya. Ada 3 titik yang akan dipantau, selain itu beberapa lokasi keramaian juga akan ditutup. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat akan menyekat 3 pintu masuk dan keluar di wilayahnya. Hal ini untuk mengantisipasi mobilitas warga yang hendak bepergian saat liburan Natal dan Tahun Baru, serta mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyatakan 3 titik yang akan ditutup yakni di Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Medan Satria. Selain itu, ia juga akan menutup sejumlah lokasi keramaian, salah satunya alun-alun Kota Bekasi. Disub dan Satpol PP sudah koordinasi rapat dengan Lantas, ya, ada 3 titik. Bekasi Barat, Teh Botol, dengan Tom Yang, pintu keluar itu. Nah, kalau tol kan nggak mungkin kita melakukan itu. Jadi 3 pintu itulah yang disepakati, ya. Tentunya nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres, ya, Pak Kapolres, Disub dengan Satpol PP kita. Meski begitu, tidak ada pemeriksaan surat atau dokumen. Penyekatan hanya dilakukan untuk menghindari peningkatan ataupun keramaian warga yang masuk dan keluar Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Operasi Lilin akan kembali digelar pada 23 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Sejumlah skema lalu lintas telah disiapkan dalam operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Korps Lalu Lintas Polri kemarin melepas tim Pamatwil Operasi Lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pamatwil akan melakukan asistensi dan pengawasan penerapan Operasi Lilin yang akan digelar mulai 23 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Polisi Aan Suhana menyatakan meski pemerintah tidak menerapkan pembatasan kendaraan, namun sejumlah cara akan tetap dilakukan demi menekan penyebaran virus COVID-19. Selain kontraflow dan skema satu arah, Korlantas Polri juga akan mengerahkan tilang elektronik atau etle mobile untuk mengawasi perilaku pengendara. Untuk Nataru tahun ini, ya, Operasi Lilin ini akan dimulai tanggal 24. Namun kita mengawali untuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hari ini kita berangkatkan Pamatwil dari Korlantas, ya. Ini untuk memberikan asistensi, kemudian untuk supervisi dan menjadi wasit pada saat pelaksanaan kegiatan Nataru 2021. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum juga berakhir dan masyarakat kini dihantui dengan varian Omikron. Namun di tengah upaya dunia menghadapi varian baru ini, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari justru menyebut varian ini tidak berbahaya dan menilai ada dramatisasi di dalamnya. Warga dunia kini menghadapi babak baru pandemi COVID-19. Varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan telah menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Omikron di Indonesia pertama ditemukan pada 15 Desember lalu pada seorang pekerja Wisma Atlet Kemayoran. Hingga kini paling tidak ada 3 kasus varian Omikron di tanah air. COVID-19 varian Omikron disebut peneliti 500% lebih menular daripada varian Delta. Lockdown bahkan dinilai hampir tidak mungkin menahan varian baru ini. Namun, di tengah upaya antisipasi penyebaran Omikron oleh pemerintah Indonesia, pernyataan kontroversial dikeluarkan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Siti Fadila mengatakan varian Omikron tidak berbahaya dan menilai ada dramatisasi pada respon pemerintah dalam menghadapinya. Ia juga menyebut semakin mudah virus menyebar, dampaknya akan semakin ringan. Nah, kemudian mereka sebut sebagai Omikron.
Nah, kemudian ini jadi dramatisasi gitu kayaknya. Mati lo kalau ada Omikron, sudah ada Omikron kayak mau. You sudah divaksin atau belum divaksin? Apakah bisa kena Omikron? Bisa. Tapi jangan takut kena Omikron, you divaksin atau belum divaksin, insya Allah tidak akan berbahaya. Nah itu, jadi kita jangan sampai panik. Menurut saya jangan sampai kita menaikkan level sehingga ekonomi tersendat-sendat lagi. Gejala yang ditimbulkan varian Omikron tidak jauh berbeda dengan varian lainnya. WHO menyebut gejalanya diantaranya demam, keringat malam, batuk kering, dan kelelahan. Hingga 19 Desember lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa melaporkan ada 34.000 lebih kasus Omikron di seluruh dunia. Sementara kematian akibat Omikron mencapai 7 kasus. Tim iNews melaporkan. Pemerintah berencana memperpanjang masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri hingga 14 hari. Opsi tersebut diambil usai varian COVID Omikron masuk ke Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan karantina selama 14 hari bagi wisatawan yang masuk ke Indonesia dan pelaku perjalanan dari luar negeri. Kebijakan ini dipertimbangkan setelah varian COVID-19 Omikron masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menambah daftar 3 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark, untuk mencegah penyebaran Omikron di tanah air. 11 negara yang dilarang kedatangannya ke Indonesia bagi WNA, dan kalau ada prosedur karantina 14 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara tersebut. Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omikron yang cepat di ketiga negara. Dan ini terus kita monitor, jadi saya kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti banyak negara lain yang menyebar makin parah, ya kita juga akan menyesuaikan. Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian. Sementara itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali masih akan diperpanjang hingga Senin 3 Januari 2022. Sedangkan aturan pada saat libur Natal dan Tahun Baru masih mengikuti instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember lalu terkait pengetatan di beberapa sektor untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria warga Pindrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial ditangkap polisi. Ia mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dan telah disuntik 16 kali. Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Inilah video pengakuan Abdul Rahim, warga Pindrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang telah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Rahim diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu, Polres Pindrang telah memeriksa Abdul Rahim, namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara untuk mencapai target vaksinasi, tim Dinas Kesehatan dan Polsek Banding Agung menyusuri wilayah yang sulit dijangkau hingga ke setiap pelosok desa guna memvaksin warga yang belum melakukan vaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Aula Desa Kiwisraya langsung mendapat respon warga setempat. Warga pun dengan antusias datang untuk memvaksinkan diri mereka secara sukarela. Vaksinasi yang digelar tim Dinas Kesehatan dan Polsek Banding Agung di Desa Kiwisraya, Kecamatan Warkuk, Rantau Selatan, Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan, merupakan salah satu wilayah yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Kepala Desa Kiwisraya, Sartono, mengatakan vaksinasi yang digelar di wilayahnya tersebut sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang ingin divaksin. Hal ini dikarenakan antara jarak desa dengan letak puskesmas sangat jauh. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kami, yang mana masyarakat kami ini seharusnya datang ke puskesmas Kota Batu yang jaraknya sangat jauh. Ini sangat membantu masalah transportasi terutama. Kemudian setelah dilaksanakan sangat antusias sekali masyarakat kami Desa Kiwisraya ini untuk mendatangi vaksin ini. Sementara dalam melaksanakan program vaksin ini dilakukan secara mobile, menyusuri pelosok desa hingga ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Hari ini kita melaksanakan vaksin mobile yang kita laksanakan di Desa Kiwisraya, Kecamatan Warkuk, Rantau Selatan, Kabupaten Kota. Untuk sasaran kita mobile khusus di daerah atas ini, khusus Warkuk ini mulai dari Mekarsari, Desa Gunung Raya, Desa Kiwisraya, ada Bumi Agung, ada Seriguk, dan Desa Remanam Jaya. Dari target 400 dosis vaksin yang disediakan, terdapat 360 orang warga desa yang berhasil divaksin. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Sensor Film ajak para pemangku kepentingan di industri perfilman untuk melakukan gerakan kembali ke bioskop. Pasalnya, hasil survei nasional tentang Indeks Kesadaran Sensor Mandiri tahun 2021 oleh lembaga survei, 34,6% responden memilih televisi dalam mengakses konten film. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait hasil survei nasional tentang Indeks Kesadaran Sensor Mandiri tahun 2021 oleh Politika Research and Consulting. Hasil survei mengungkap 34,6% responden memilih televisi dalam mengakses konten film, sementara bioskop yang menempati urutan kedua dalam survei. LSF memandang perlu dan diadakannya sosialisasi keamanan saat pergi ke bioskop sekaligus mengkampanyekan gerakan menonton film nasional yang terpuruk akibat pandemi. Dalam survei yang dilakukan Oktober lalu, 27,3% responden juga merasa belum yakin bioskop aman dari COVID-19. Berkaitan dengan bioskop, yang kita temukan fakta di dalam situasi pandemi ini ada 39% masyarakat yang masih tidak yakin bahwa menonton bioskop itu aman gitu. Nah, ini tentu perlu upaya kampanye kemudian sosialisasi agar menonton secara sehat sesuai dengan protokol kesehatan perlu disampaikan kepada publik sebagai bagian dari Tuan.